Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelas K521 AR jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan realisis anggaran pada Provinsi DKI Jakarta tahun 2016. Di sini terdapat pendapatan, kemudian ada catatan anggaran 2016, realisis audit 2016, dan realisis audit 2015. Di sini terdapat pendapatan. Pendapatan di sini yaitu ada pendapatan asli daerah. Di dalamnya ada pendapatan pajak daerah, yaitu anggaran 2016-nya, dan realisis audit 2016-nya itu ternyata lebih besar anggaran 2016. Jadi di sini pemerintah itu memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, caranya itu tentang pentingnya pajak untuk negara, untuk negara dan masyarakat sendiri. Kemudian tentang pendapatan retribusi daerah, yaitu di sini terdapat anggaran dan realisasi auditnya, yaitu harus di sini anggarannya sedikit lebih kecil daripada realisis auditnya. Di sini pendapatan retribusi daerahnya itu pemerintah harus meningkatkan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah seperti jasa umum, jasa usaha, retribusi tertentu untuk bertujuan kepentingan dan manfaat umum yang dapat dinikmati secara pribadi atau bersama. Nah, terus kemudian ada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, di sini yaitu anggarannya lebih besar daripada realisasi audit 2016-nya. Nah, kemudian di sini pemerintah harus mengoptimalisasikan pengelolaan kekayaan daerah. Diperlukan adanya mekanisme pengaturan yang jelas terhadap pemanfaatan kekayaan tersebut. Nah, kemudian ada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nah, di sini juga anggaran 2016 dan realisasi audit 2016 yaitu anggaran lebih besar daripada realisasi auditnya. Jadi di sini pemerintah harus lebih kreatif lagi untuk menggali secara maksimal sumber pembiayaan daerah yang potensial karena membantu peningkatan akuntabilitas keluasan dalam penggunaan APBD. Nah, kemudian ada di sini pendapatan transfer pemerintah pusat, dana perimbangan, kemudian ada dana hasil pajak, yaitu anggarannya lebih kecil ketimbang realisasi auditnya. Nah, pemerintah harus melakukan upaya ekstensifikasi melalui sumber penerimaan baru dengan menciptakan sektor produksi baru yang melibatkan pihak swasta dengan menarik perizinan lahan, market yang jelas, intensif pajak untuk menanamkan investasinya. Nah, kemudian ada dana bagi hasil sumber daya alam, yaitu anggarannya lebih kecil ketimbang realisasi auditnya. Nah, di sini pemerintah harus mengoptimalisasikan pengelolaan kekayaan daerah yang diperlukan adanya mekanisme pengaturan yang jelas terhadap pemanfaatan kekayaan tersebut. Kemudian ada dana alokasi umum, tapi di sini tidak ada laporannya, dan dana alokasi khusus, yaitu anggarannya lebih besar daripada realisasi audit. Nah, di sini pemerintah harus menghitung kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk,
luas wilayah, dan data yang digunakan harus dalam perhitungan DAU yang diperoleh lembaga statistik atau pemerintahan yang berwenang yang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan kemudian di sini juga ada transfer pemerintah pusat lainnya. Ada dana otonomi khusus sama dana penyesuaian, tapi di sini tidak terdapat catatan laporan keuangannya. Namun terdapat total pendapatan transfer, yaitu dari hasil ke-15 ditambah dengan 20, jumlah data 20, yaitu anggaran senilai 15.271.661.452.714 dan realisasinya senilai 15.990.368.025.994. Nah, untuk lain pendapatan yang sah, yaitu terdapat pendapatan hibah. Di sini anggarannya terdapat 266.095.600.000 dan jumlah realisasinya itu lebih sedikit ketimbang anggaran. Di sini pemerintah harus melakukan pendistribusian bantuan berupa hibah ini benar-benar didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan standar produser yang telah ditetapkan. Memaksimalkan bentuk permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan hibah. Nah, kemudian di sini ada pegawai belanja, ada belanja operasi, di dalamnya ada belanja pegawai, yaitu anggarannya lebih besar daripada realisasinya. Nah, di sini auditor pemerintah memberi perhatian lebih kepada audit atas belanja, menganalisis kebutuhan yang komprehensif, mengidentifikasi kondisi yang ada. Nah, kemudian untuk belanja barang di sini sama, anggarannya lebih besar daripada realisasinya, yaitu di sini pemerintah harus mempertahankan kebutuhan sesuai dengan kondisi atau asumsi yang telah ditetapkan, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Nah, kemudian ada bunga, yaitu bunga di sini anggarannya lebih besar daripada realisasinya, dan pemerintah itu harus mempertahankan realisasi yang ada dan sebisa mungkin tidak meningkatkan pada bunga. Nah, untuk subsidi di sini sama, anggarannya lebih besar daripada realisasinya, yaitu pemerintah harus melakukan pertahanan tingkat pembatasan dalam pengeluaran, contohnya seperti Pertamina. Dan kemudian ada hibah, yaitu tingkat anggarannya lebih besar daripada tingkat realisasi. Pemerintah harus membuat pertahanan regulasi aturan yang lebih tegas sehingga dapat minimalisir adanya pemanfaatan belanja hibah oleh incumbent untuk kepentingan politisnya, melakukan pengawasan lebih ketat terhadap alokasi dan realisasi belanja hibah. Nah, kemudian untuk bantuan sosial di sini ada anggaran lebih besar daripada realisasinya, jadi pemerintah harus memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak dan butuh bantuan, harus melakukan self-reporting. Pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak lain, diperlukan sinergi antara seluruh kementerian, lembaga maupun pihak lain yang terlibat, harus dilakukan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi multi-stakeholder. Nah, kemudian di sini ada
belanja, yaitu ada belanja tanah. Belanja tanah di sini anggarannya lebih besar daripada realisasinya. Itu mengoptimalkan rasio kemandirian keuangan daerah agar dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Kemudian ada belanja peralatan dan mesin. Di sini pemerintah harus mengoptimalkan dan mempertahankan pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan. Kemudian ada belanja gedung dan bangunan, sama di sini anggarannya lebih besar daripada realisasinya, jadi pemerintah harus melakukan pemeliharaan gedung atau bangunan yang sudah ada bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ataupun pribadi. Nah, kemudian dengan ada belanja jalan, irigasi, dan jaringan, yaitu anggarannya lebih besar daripada realisasinya, dan pemerintah di sini melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah, melaksanakan penempatan daerah atau usahakan dengan investasi. Nah, kemudian ada belanja aset tetap lainnya. Di sini anggarannya lebih besar daripada realisasinya, maka pemerintah harus melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan aset daerah dan mempertahankan pemeliharaan aset yang sudah ada. Di sini juga ada belanja tak terduga. Belanja tak terduga ini di sini anggarannya lebih sedikit daripada realisasinya. Jadi pemerintah itu harus mengoptimalisasikan belanja dalam mengurangi silpa dan merealisasikan upaya untuk memaksimalkan masa perencanaan, meningkatkan kualitas kapasitas para pengelola keuangan. Kemudian di sini ada transfer atau bagi hasil pendapatan ke kabupaten atau kota, tapi di sini tidak terdapat catatan laporan keuangannya, catatan laporan realisasi anggarannya, Nah, di sini juga ada transfer atau bantuan keuangan, ada bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, yaitu anggarannya lebih kecil daripada realisasinya, maka pemerintah, masyarakat terdampak dan butuh bantuan melakukan self-reporting, pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak lain. Jadi, diperlukan tenaga kerja antara seluruh kementerian atau lembaga ataupun pihak lain yang terlibat. Kita lanjut ke sheet 2. Di sini terdapat juga pembiayaan. Pembiayaan di sini ada penggunaan silpa, yaitu anggarannya ternyata anggaran dan realisasi auditnya ini sama nilainya, jadi pemerintah harus meminimalisir belanja dalam mengurangi silpa untuk upaya untuk memaksimalkan masa perencanaan, meningkatkan kualitas dan kapasitas para pengelola keuangan. Nah, untuk pencairan dananya tidak ada, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak ada, kemudian pinjaman dalam negeri pemerintah pusat, yaitu anggarannya lebih kecil daripada realisasinya. Jadi pemerintah seharusnya lebih fokus pada kemandirian ekonomi dengan mengurangi penambahan hutang-hutang baru. Dan kemudian di sini yang terdapat catatan laporan realisasi anggarannya, yaitu penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah, penerimaan pinjaman, yaitu anggarannya lebih sedikit daripada realisasinya, maka pemerintah harusnya mempertimbangkan kembali untuk penerimaan kembali pinjaman dana daerah, mengacu pada sejumlah indikator ekonomi seperti jumlah penduduk, luas wilayah, sumber daya alam, dan lain-lain pada provinsinya masing-masing. Kemudian di sini terdapat pengeluaran pembiayaan.
Nah, untuk pengeluaran pembiayaan yaitu di sini yang terdapat laporan realisasinya. Penyertaan modal pemerintah daerah, di sini anggarannya lebih kecil daripada realisasinya. Maka pemerintah dapat memberikan insentif fiskal bagi pemerintah daerah sebagai apresiasi kepada daerah yang memiliki kinerja baik dalam memberikan pelayanan publik maupun dan pengelolaan sumber daya alam atau usaha dengan kriteria tertentu. Ini untuk laporan realisasi anggaran. Kemudian kita lanjut dengan neraca. Di sini terdapat neraca daerah di Provinsi DKI Jakarta, yaitu terdapat aset lancar, kemudian ada investasi jangka panjangnya, ada jumlah aset lainnya, jumlah aset, kewajiban, ekuitas, jumlah kewajiban dan ekuitas. Di sini kita akan menghitung dengan kurang rasio, yaitu rumusnya aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Aktiva lancar di sini adalah nilainya 22, 623, 365, 067, 14500. Itu adalah aktiva lancar yang diambil dari jumlah aset lancar. Kemudian dibagi dengan hutang lancar, yaitu di sini diambil dari jumlah kewajiban jangka pendek 948, 325, 136, 95700, maka dibagi hasilnya menjadi 23,86%. Itu untuk tahun 2016-nya, dan untuk tahun 2015-nya yaitu 23,00% atau 2300%. Nah, untuk quick rasionya aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar, yaitu aktiva lancarnya 623, 365, 067, 145,00 dikurangi dengan persediaan, yaitu nilai persediaan adalah 823, 482, 576, 774,00 dibagi dengan hutang lancar, yaitu 948, 325, 136, 957, dan kemudian hasilnya yaitu 22,99%. Itu untuk tahun 2016, dan untuk tahun 2015-nya yaitu 22,01%. Nah, untuk kas rasio yaitu kas ditambah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Kas dan aktiva lancarnya dibagi dengan hutang lancar yaitu hasilnya 490,97% untuk tahun 2016-nya, dan untuk tahun 2015-nya yaitu 57,85%. Nah, untuk debt to asset ratio yaitu total liabilitas dibagi dengan total aset, hasilnya adalah 22%. Setelah tadi menjelaskan tentang laporan realisasi keuangan, sekarang izinkan saya Nur Aini dari kelas K521 AR jurusan akuntansi akan menjelaskan terkait catatan atas laporan keuangan. Bab 1 di sini ada pendahuluan, maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan. Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, maka kepala daerah harus menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari di sini ada 1, laporan realisasi anggaran, kemudian 2 ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, ketiga ada neraca, keempat ada laporan operasional, kelima ada laporan arus kas, keenam ada laporan perubahan ekuitas, ketujuh ada catatan atas laporan keuangan (CALK). Nah, kemudian ada pun penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016 ini adalah berbasis akrual, di mana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholder, masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan pemerintah pusat. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus atau defisit, pembiayaan, kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan atau penurunan ekuitas dan arus kas, kemudian ada landasan hukum penyusunan laporan keuangan, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355. Di sini terdapat sekitar 25-an sampai 30 tentang laporan pemerintah peraturan daerah, namun saya hanya mencantumkannya cukup 5 saja. Cukup 3 saja. Dan kemudian bab 2 di sini Rencana Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016 dilakukan dengan kajian yang mendalam serta mengacu pada potensi dan objek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, adapun dasar pertimbangan asumsi perencanaan pendapatan daerah tahun anggaran 2016 adalah yang pertama, dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan simulasi pada komponen pendapatan daerah. Nah, kemudian yang kedua adanya stabilitas politik, penegakan hukum, dan ketertiban masyarakat yang lebih baik sehingga kondisi ini diharapkan dapat mendukung berbagai aktivitas ekonomi di Jakarta. Kemudian ada A, kebijakan keuangan,
Nah, untuk tahun 2016, kebijakan fiskal yang merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Kemudian ada B, kebijakan pendapatan asli daerah. Kebijakan pendapatan daerah ini terdiri dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah dan dana perimbangan serta lain-lain pendapatan yang sah. Nah, kemudian ada C, kebijakan belanja daerah. Kebijakan belanja daerah ini peningkatan alokasi anggaran pada jajaran pemerintahan dari tingkat kota atau kabupaten, administrasi ke bawah terus menjadi perhatian. Seiring dengan pendelegasian kewenangan pada satuan kerja pemerintah. Nah, kemudian ada D, indikator pencapaian target kinerja APBD. Nah, di sini terdapat yang pertama, program pembangunan angkutan umum berbasis jalan. Nah, di dalamnya itu terdapat di dalam program pembangunan angkutan umum berbasis jalan ini terdapat pemeliharaan, pengoperasian, peningkatan jembatan, penyediaan prasarana, pelaksanaan konsultasi, terus pengadaan GPS, pelaksanaan evaluasi rute, dan perawatan gudang. Kemudian ada program pembangunan angkutan massal berbasis rel, terus juga ada program pembangunan atau peningkatan jalan dan jembatan. Nah, kemudian ada peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota, yaitu realisasi pelaksanaan program dan kegiatannya. Yang pertama ada program penyediaan perumahan rakyat, yang kedua ada program peningkatan kualitas dan perbaikan kampung, terus juga ada permasalahan dan solusi yang pastinya. Pada tahun 2016 itu permasalahan yang ditemukan dan solusinya itu antara lain penyediaan rumah susun yang direncanakan sebanyak 1.835 unit belum seluruhnya dapat terrealisir pada tahun 2016. Jadi solusinya adalah telah diprogramkan pembangunan rumah susun pada tahun 2017 11.105 unit hunian. Nah, kemudian ada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini mencangkup pada program peningkatan sarana dan prasarana pekerja umum, kemudian ada program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan, kemudian ada program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, kemudian juga ada program peningkatan kinerja pengelolaan air limbah. Nah, kemudian ada H, peningkatan kualitas dan kuantitas RHT. Nah, di sini programnya itu ada antara lain program peningkatan kuantitas RTH pertamanan dan pemakaman, kemudian yang kedua ada program pemberdayaan dan pelangganan peran serta masyarakat dalam pengembangan pertamanan dan pemakaman. Nah, kemudian ada I, pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Di sini ada program peningkatan sarana dan prasarana koperasi dan UMKM, kemudian yang kedua ada program peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan sistem pelayanan penempatan tenaga kerja. Kemudian ada pembangunan budaya multikultur, terus ada peningkatan pelayanan publik, terus juga ada peningkatan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Masuk ke bab 3 yaitu ikhtisar pencapaian kinerja keuangan. Ada 1, ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.
Nah, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ini tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Maka pada tahun 2012, pemerintahan DKI Jakarta telah menganut anggaran defisit. Nah, di sini juga realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 dapat diuraikan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan daerah, kemudian ada belanja daerah dan transfer, kemudian yang ketiga ada pembiayaan daerah. Nah, untuk pendapatan daerah tersendiri yaitu realisasi pencapaian target kinerjanya, pendapatan daerah tahun anggaran 2016 ini belum mencapai hasil yang maksimal. Kemudian ada belanja daerah dan transfernya yaitu sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengatur tentang surplus atau defisit anggaran, selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja dan transfer mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Nah, kemudian ada kan tadi sudah saya sebutkan pembiayaan daerah yaitu realisasi pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintahan daerah, pembayaran pokok hutang. Kemudian ada bab 4 kebijakan akuntansi. Nah, secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah ini adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelapor atas sumber daya yang dipercaya kepadanya dengan yang pertama menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Terus juga yang kedua, menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Kemudian yang keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Nah, kemudian ada 5, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Nah, yang terakhir keenam yaitu menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, nah sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan. Nah, kemudian ada pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai yang pertama, indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran. Terus juga yang kedua, indikasi apakah sumber daya diperoleh dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 204 Tahun 2016 tentang kebijakan akuntansi pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta yang merupakan revisi dari Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 156 Tahun 2013 tentang kebijakan akuntansi pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta dengan yang terdiri dari yang pertama ada
laporan realisasi anggaran, yaitu LRA. Kemudian yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan SAL. Yang ketiga ada neraca. Yang keempat ada laporan operasional. Yang kelima ada laporan arus kas. Yang keenam ada laporan perubahan ekuitas LPA. Dan yang ketujuh ada catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016 merupakan konsolidasian dari laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi sebanyak 740 SKPD atau UKPD. Nah, proses konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang ada antara SKPD dengan SKPD lainnya dengan atau tanpa meliminasi akun timbal balik. Ada satu entitas pelaporan keuangan daerah. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran. Kemudian ada B, entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Ada C, pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat. Nah, kemudian ada D, entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Nah, yang kedua, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Ada basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban aset, kewajiban, dan ekuitas. Terus, basis pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. 1. Pendapatan. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian ada pendapatan LO, adalah hak pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Kemudian ada 2, belanja. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Kemudian ada 3, pembiayaan. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Kemudian ada 4, beban. Nah, beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Kemudian ada 5, aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun oleh masyarakat. Nah, serta dapat diukur dalam suatu uang termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Nah, aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non-lancar. Kemudian bab 5 penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016. Yang pertama, laporan realisasi anggaran.
Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK) sepenuhnya disajikan mengacu pada standar akuntansi pemerintahan (SAP). Kemudian ada pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016 ditargetkan sebesar 57.161.248.465.732.00 dan terrealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 yaitu 53.784.706.312.513.00 atau 94,09% dari target. Nah, kemudian ada pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini mengenai pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah. Kemudian ada pendapatan transfer. Di sini transfer pemerintah pusat dana perimbangan, yaitu ada bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dan alokasi umum. Kemudian ada transfer pemerintah pusat lainnya, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, ada C, belanja daerah dan transfer. Target dan realisasi belanja daerah dan transfer. Kemudian ada belanja daerah menurut klasifikasi ekonomi, belanja daerah menurut urusan pemerintah. Belanja daerah, urusan wajib realisasi, belanja daerah menurut urusan wajib tahun anggaran 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada urusan pendidikan, karena itu sangat penting. Kemudian yang kedua ada kesehatan juga. Dan ketiga ada urusan pekerjaan umum. Keempat ada urusan perumahan. Yang kelima ada urusan penataan ruang. Yang keenam ada urusan perencanaan pembangunan. Kemudian bab 6 yaitu di sini terkait penjelasan atas informasi-informasi non-keuangan. Yang pertama, domisili dan bentuk hukum serta yurisdiksi. Bentuk pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah otonomi yang diletakkan pada tingkat provinsi. Adapun penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantu, dan kekhususan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian penjelasan mengenai sifat operasi dan kegiatan pokok, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintah daerah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini, pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kemudian ada visi dan misi, yaitu yang pertama ada visi. Nah, visi pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 sampai tahun 2017 adalah Jakarta baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Nah, kemudian visi pembangunan jangka menengah di atas dapat dijelaskan bahwa kota Jakarta adalah A. Ibu kota NKRI yang sejajar dengan kota lain di dunia dan berdaya saing global. Kemudian B. Kota yang dapat menjamin kehidupan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Kemudian ada C. Kota berbudaya yang didukung oleh masyarakat produktif dan sejahtera. Kemudian ada D, kota yang dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan transparan dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.
Nah, kemudian ada misi, yaitu untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-17, dirumuskan 5 misi sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan rencana tata ruang wilayah. Yang B, menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menaruh seperti macet, banjir, permukiman kumuh, sampah, dan lain-lain. Kemudian ada C, menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota. Nah, kemudian yang D, membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota. Kemudian ada yang E, membangun pemerintah yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik. Nah, telah memasuki bab 7 penutup, sesuai dengan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1767 tahun 2016 tentang entitas akuntansi dan entitas akuntansi pemerintah, Provinsi DKI Jakarta memiliki 740 UKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi dan 53 SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi penggabung. Nah, setiap entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Khusus untuk entitas akuntansi yang menerapkan pola pengelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan PPKD serta menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, juga menyusun laporan arus kas dan laporan perubahan SAL. Laporan dari setiap entitas akuntansi tersebut kemudian digabungkan oleh entitas akuntansi penggabung menjadi laporan keuangan gabungan SKPD. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait tentang akuntansi pemerintah, laporan realisasi anggaran untuk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.